Ada model yang ekstrim berikutnya, orang yang tak pernah belajar agama, kemudian dia melihat ini adalah industri. Kalau tadi bicara syai'un, bicara soal tadi rizki, dengan masuk di dunia ustadz, itu lebih rame daripada dunia artis. Ini mau maaf, Kang Dedek yang udah pernah jadi artis nih ya. Jadi mohon maaf. Jadi kalau artis itu kan ketika orang senang-senang saja, tapi kalau ustadz tuh mulai dari kematian sampai orang senang tuh ngundang ustadz sekarang. Jadi ratingnya ustadz memang naik. Kalau seandainya Pak Dede mencoba pakai peci, pakai surban, pakai jubah, lalu nama kayak Haji gitu, laris juga kayaknya. Laris juga. ajengan Dedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali. Salam sehat dan salam semangat, guys. Kali ini saya ingin berbicara tentang yang agak-agak lebih kepada hal-hal spiritual. Wah, keren, spiritual. Jadi begini, ternyata dalam kondisi kita di masa pandemi ini ada sesuatu yang kita cari selain ekonomi, selain kesehatan dan lain-lain, yaitu adalah masalah soal hati spiritual. Kenapa? Karena kita merasakan banyak sekali kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Nah, uniknya di dalam masa pandemi ini, pemerintah, ya kita pahami, melarang untuk melakukan pengajian-pengajian akbar, pertemuan-pertemuan, istighosa, ataupun apa yang lainnya yang dalam hal kita sebut saja berkumpul. Oleh karena itu, banyak yang akhirnya terpaksa mencarinya melalui online. Oke? Kita melihatlah banyak sekali ustadz-ustadz yang kemudian bermunculan. Ya kita sebut saja ya yang lagi tren, misalnya Ustadz Dasaat, ya banyak sekali YouTube-nya, kontennya. Lalu kemudian ada siapa namanya, Ustadz Abdul Somad juga masih selalu ada. Lalu kemudian juga ada Gus Baha, lalu ada Gus Muafik. Banyak sekali ustadz-ustadz yang kemudian akhirnya terpaksa juga dia harus tampil di online. Ya, kita ingat dulu, zaman dulu orang jika ingin belajar kepada seorang, katakanlah seorang pemuka agama, seorang kiai, biasanya dia datang ke pesantrennya, dia belajar, dia mondok, atau mungkin pengajian-pengajian rutin. Kalau sekarang kan boleh praktis dikatakan ya tinggal membuka YouTube-nya atau mungkin mengikuti pengajian-pengajian khusus. Istri saya juga hampir setiap hari itu ngaji-ngaji secara online. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira sudah pas nggak pengajian-pengajian secara online ini? Atau kalau kita bergurunya ke tempat yang benar, kalau ternyata ada tempat-tempat yang tidak benar. Nah, ini menjadi menarik. Mari kita lihat di sini ya. Oke, ini hasil survei dari Technopreneur 2017. Pemanfaatan internet di bidang sosial politik. Kalau kita lihat di sini, 50% itu adalah yang dilihat berita sosial dan lingkungan. Lalu 41,55% adalah membaca informasi tentang agama. Politik malah hanya 36%. Kegiatan amal ibadah hanya 16,31%. Jadi selain berita sosial dan lingkungan, informasi agama itu 41,55%. Kita lihat lagi berikutnya. Ngaji online yang mengubah tren, ya. Jadi ini dari Detik News bahwa saat ini sekarang orang lebih banyak juga yang kemudian memanfaatkan waktunya selama PPKM ini atau selama pandemi ini untuk ngaji online melalui mendengarkan ceramah-ceramah singkat yang berdurasi 3-10 menit. Bahkan sekarang ada yang cuma 1 menitan, seperti di TikTok juga sudah banyak yang seperti kayak begitu ya, di IG Reels dan sebagainya. Nah, ceramah-ceramah singkat itu dianalogikan seperti snack. Ini menurut Detik ya. Ceramah singkat ibarat makanan ringan, snack yang mudah dikunyah tapi tidak mengenyangkan. Saat ini pengguna medsos ditantang untuk menikmati menu lain, yaitu menu yang lebih berat. Boleh dibilang seperti makanan berat berupa ngaji kitab dan kajian yang lebih serius, fokus dan bernas. Nah, ini menurut Mukti Ali Kusairi, Ketua LBM PWNU DKI Jakarta. Jadi jika pengguna medsos benar-benar ingin menambah wawasan keislaman, tentunya tidak akan puas dengan menyimak ceramah singkat. Bahkan akan terus mengulik, memperluas, dan memperdalam. Jadi snack itu tidak bisa menjadi pengganti makanan yang lebih besar. Next kita lihat.
pesan Yunahar Ilyas tentang ngaji digital ya. Kalau untuk akses belajar agama lewat media sosial itu positif, artinya orang tidak perlu repot-repot datang ke pengajian, sebab isi kajian bisa didapat, semuanya ada di sini di ponsel pintar. Kata Yunahar Ilyas, beliau ini adalah salah satu ketua di kantor pusat MUI Jakarta. Tapi menurut beliau, kaum muslimin khususnya dari generasi milenial untuk tidak cepat puas diri, sebab untuk menyelami luasnya samudra ilmu, tidak cukup hanya dengan menyimak video dengan durasi pendek. Cuma problemnya satu, kalau kita belajar melalui media sosial tidak bisa terarah. Jadi di atas itu semua belajar melalui handphone, media sosial baik, tapi ya itu tadi, tetap guru yang terbaik adalah tatap muka. Next kita lihat. Nah, ini baru-baru ini Lembaga Dakwah PBNU meluncurkan aplikasi baru. Jadi PBNU salah satu organisasi agama terbesar ya, organisasi agama terbesar di Indonesia itu meluncurkan aplikasi. Oke, lembaga dakwahnya meluncurkan sebuah aplikasi namanya Muslim App. Dia udah punya TV online, NU online, TV NU channel, sekarang Muslim App. Mengikuti katakanlah kemajuan teknologi. Baik. Jadi dengan kondisi seperti ini kita juga ingin bertanya-tanya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bagaimana sih sebetulnya mempelajari agama yang dengan kondisi keterbatasan seperti ini melalui digital. Kita akan tanya dengan para tokoh-tokoh yang saya pikir sudah sangat kompeten sekali berbicara masalah soal pengajian ini. Sudah hadir bersama kita yaitu Kiai Haji Khalil Nafis, pimpinan dari MUI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dede Yusuf, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dan juga sudah ada di sini adalah sosok muda dari PBNU, pengurus lembaga dakwah PBNU, yaitu Gus Muhammad Nur Haid. Assalamualaikum, Gus Haid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dede. Assalamualaikum Kiai Khalil, guru saya dan mentor saya ini. Sehat, Pak Kiai, sehat Mas Dede. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Kiai, saya mau langsung aja nanya sama Pak Kiai. Pak Kiai, menurut survei di internet bahwa ternyata pengguna internet itu memanfaatkan sekitar 41% dari pencariannya itu adalah tentang agama, pengajian ya. Kalau yang 50% itu tentang sosial, kesehatan dan lain-lain. Menurut pandangan Pak Kiai, Pak Khalil dari MUI ini melihat kondisi seperti ini nih, saya nggak nyari dasar hukumnya dulu nih. Pandangannya Pak Kiai bagaimana nih Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Satu sisi positif, satu sisi ya. Karena memang lebih memudahkan orang berinteraksi. Asalkan masih bisa jelas siapa gurunya. Jadi menggunakan platform apakah itu ya seperti aplikasi, platform seperti halnya YouTube, Zoom dan seterusnya, itu masih positif asalkan kepada guru yang jelas atau guru yang sudah dikenalnya. Contoh beberapa pengajian, nggak usah yang muda-muda, yang tua-tua. Ya saya banyak jamaah juga yang tua-tua, yang sudah nenek-nenek itu sekarang mau tidak mau menggunakan jasa cucunya untuk mereka ikut Zooman ya. Bahkan tidak sedikit majelis taklim itu juga ada paket berapa kali pertemuan dia bayar berapa. Para orang tua itu bayar ya. Jadi ini fenomena, saya ingin menceritakan fenomenanya. Dan itu bisa lebih efektif karena mereka tidak kehilangan waktu dengan perjalanan, tidak ada kehilangan waktu dengan persiapan. Mereka bisa di rumah, kadang-kadang sambil tidur-tiduran, bahkan dia satu platform bisa dibayar untuk satu keluarga. Itu ada yang model seperti itu. Menurut saya adanya pandemi ini dalam konteks pengajian adalah rahmat. Yang bahaya itu adalah kalau dia belajar ke mamanya YouTube, ke Google, ke ya media-media yang tidak jelas, gurunya itu siapa. Lalu validasinya tidak jelas. Inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat saat itu dengan ungkapannya laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada mata rantai transmisi keilmuan, sanad bahasa kita, gurunya siapa, hanya karena ada bacaan lalu dia mengartikan sendiri sesuai dengan backgroundnya, ini yang bahaya. Karena apa? Karena dia akan memahami agama yang dituntun oleh setan. Karena orang yang tidak ada gurunya, man ta'ala bighairi mu'allim fa mu'allimu asyaiton, yang belajar tanpa dituntun oleh guru dalam
aspek ilmu agama, gurunya adalah setan. Nah, memang Kang Dede ya, berkenaan pada saat pandemi itu meningkat orang-orang yang mengaji melalui platform atau media ini. Kalau hasil surveinya dari Balitbang Kementerian Agama, 81% orang-orang itu menentukan waktunya pada saat isoman itu untuk belajar agama, untuk mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan. Dan 84% menjadi pertimbangan untuk memutuskan kehidupan itu dari aspek agama. Oleh karena itu memang kita harus masif, yang tua maupun yang muda, mau tidak mau ya harus kita ya familiar dengan internet ini. Untuk apa? Ya mengimbangi narasi, khawatir orang berburu hanya berdasarkan imajinasinya dari bacaan yang dia baca tanpa tahu asal usulnya. Rasulullah aja itu melalui malaikat Jibril dari Allah wahyunya itu. Kemudian Rasul mengajarkan pada sahabatnya, mengajarkan pada tabi'in dan ulama sebagai penerus Nabi, dia tidak lepas dari sanadnya. Nah, sepanjang gurunya itu, guru itu hanya pakai medianya memangnya Zoom, Google Meet dan seterusnya, itu nggak ada masalah karena jelas gurunya, hanya saja cara pertemuannya kalau dulu fisik, sekarang dengan cara ya interaksi melalui dunia maya ini. Ya, berarti dari 41% masyarakat yang mencari membrowsing tentang agama, itu 80%-nya itu tadi benar-benar menggunakan katakanlah aplikasi-aplikasi yang memang bisa mencari para guru. Pak Khalil ini ya setuju nggak dengan pandangan bahwa belajar agama itu tidak cukup dari internet? Gimana Pak Khalil? Ya saya setuju, khususnya pemula nggak bisa dari internet, sama dengan belajar ya. Mungkin kuliah masih cukup dengan internet. Santri-santri saya ya bagaimanapun saya harus masukkan ke pesantren. Karena saya masuk mulai usia SMP sampai SMA, hampir tidak efektif ya, umpamanya berkenaan dengan ngaji lah, makhrajul huruf, kan nggak bisa online itu. Yang sifatnya keterampilan, menghafal, juga pendidikan karakter, itu nggak bisa melalui internet. Ini mungkin untuk tambahan-tambahan ngaji, bahkan tadi saya rapat dosen di UI, itu merasakan paling bisa diserap ilmu kita 60% kalau pakai internet, berbeda dengan interaksi langsung. Karena kita kan masih ada ikatan emosi kalau ketemu langsung itu. Ada transfer body language dan keseriusan. Ya, jadi keseriusan itu penting. Kita sudah siap-siap berangkat lalu duduk, itu beda dengan kita sekenanya tinggal nyalain laptop, udah sekenanya. Itu kan berbeda dengan kita ada persiapan, kemudian duduk di bangku, berhadapan langsung, interaksi wajah yang nyaman, itu berbeda dengan kita hanya melalui internet saja. Iya. Oke, baik. Gus Said, saya ke Gus Said nih. Ini Gus Said sebagai lembaga dakwah PBNU tentu kelihatannya mulai mensasar kelompok millennials ya. Kelompok millennials ini karena ternyata termasuk yang paling banyak mencari tentang pemahaman agama melalui aplikasi. Nah, bahkan melaunching sebuah produk aplikasi. Bisa diceritakan apa yang terjadi pada PBNU melihat fenomena ini, Gus Said? Baik, terkait dengan program Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam mengawal akidah umat, Ketua Umum PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, sudah menginstruksikan kepada seluruh dai-dai NU, kiai-kiai NU, wabil khusus gus-gus dan kiai-kiai muda NU untuk aktif lagi di platform-platform dakwah sosial media. Apakah itu YouTube, Instagram, sekarang mungkin TikTok yang lagi ngetren ya. Kenapa demikian? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa fakta 41% atau bahkan lebih masyarakat Indonesia hari ini sangat tergantung dengan media. Lebih-lebih sosial media dalam rangka menjaga keimanan dan ketakwaannya selain ibadah ritual di rumahnya. Jadi kalau mereka ingin meningkatkan kapasitas keilmuan agama, mereka hari ini totalitas lebih banyak ngaji di sosial media. Kecuali di pesantren-pesantren seperti yang tadi disampaikan Kiai Khalil. Memang ada beberapa pesantren yang full sudah menarik semua santrinya masuk. Tetapi ada beberapa pesantren yang masih membatasi. Salah satunya pesantren saya di kampung itu tidak semua kami masukkan. Ya, karena satu, ada beberapa siswa SMP negeri yang juga mondok itu masih belum sepenuhnya bisa kita tampung karena mereka
juga masih terkendala sistem pendidikan yang tidak fully masuk kelas. Nah, di beberapa pesantren lain memang sudah ada yang full ya. Tetapi secara umum ini menjadi gambaran bahwa pendidikan keagamaan hari ini memang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan tatap muka. Lebih-lebih ketika pemerintah memutuskan dengan PPKM level 4 yang terus diperpanjang dan terus diperpanjang. Saya nggak tahu sampai kapan perpanjangnya ini. Ya, ini tentu sangat membatasi aktivitas masyarakat dalam mengaji, terutama dalam majelis-majelis besar seperti tabligh akbar, pengajian secara langsung itu menjadi terhambat karena atas dasar instruksi pemerintah PPKM mereka tidak boleh berkumpul. Nah, oleh karena itu sosial media lah menjadi solusinya. Nah, dari konteks itulah kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui lembaga dakwah membuat beberapa terobosan-terobosan. Salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan platform-platform penyiaran, baik yang sifatnya lokal maupun yang sifatnya government, ya, dengan membuat program-program bersama, dengan TVRI misalnya, atau dengan iNews misalnya, yang kira-kira kita nilai memiliki keuntungan yang sama. Jadi dakwahnya masuk, mereka juga ratingnya naik, kira-kira begitu. Tapi kita juga menyiapkan platform non-governmental, ya, platform yang tidak berbasis pada pemerintah atau private, ya, tapi lokal, miliknya NU sendiri seperti TVNU, NU Channel dan seterusnya, yang secara rutin bikin pengajian atas nama institusi, ya, pengajian NU yang diisi oleh mulai dari ketua umum sampai kiai-kiai sepuh dan kiai-kiai yang sudah kapasitas dan reputasinya tidak diragukan lagi. Nah, acara-acara gini kita siapkan untuk menjadi solusi dan tawaran bagi masyarakat umum atau kaum muslimin yang membutuhkan saluran pemahaman keagamaan yang benar seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis. Nah, lain dari itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui instruksi Ketua Umum dan Pak Sekjen, Pak Dr. Helmi Faisal Zaidi, meminta kepada kader-kader muda yang memang masih bisa bermain sosial media seperti saya dan teman-teman lain untuk mengaktifkan konten di sosial medianya, baik itu Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook dan seterusnya, agar lebih banyak menyiarkan pengajiannya tidak lagi hanya di pesantren, tetapi menyiarkan melalui sosial media. Di cover both side, ya, pesantren juga ngaji, tapi sekaligus direkam, biar publik juga bisa mengambil manfaat. Kurang lebih kita sudah dengar, NU juga sudah mengendorse agar semua kiai pendakwah melakukan melalui media sosial. Pak Khalil juga tadi mengatakan bahwa ini adalah momentum untuk menggapai kebutuhan masyarakat akan sisi spiritualitas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwa begitu luasnya masyarakat yang ingin menggali spiritualitas, tetapi ternyata sekali lagi kita masih menjumpai pendakwa-pendakwa yang mungkin tadi dikatakan di dalam dakwanya itu banyak yang katakanlah akhirnya sempat viral, tapi viralnya itu malah yang sisi yang kurang baiknya. Nah, MUI gimana melihat fenomena ini, Pak Khalil? Ya, jadi memang ada 3 klasifikasi da'i. Ada da'i yang lillahi ta'ala, dengan keilmuannya dia tidak menggunakan media apa-apa. Kecuali umpamanya memang karena muridnya mau memediakan. Contoh seperti Gus Baha, itu sebenarnya nggak pernah sadar media, tapi muridnya yang memediakan. Demikian juga kiai-kiai yang lain, ya, kiai-kiai salaf di pesantren itu nggak pernah berpikir di luar untuk menggunakan media. Dia menjangkau kepada murid yang sudah captive, bahasa marketingnya, captive-nya dia, yang memang murid yang sudah mengakui dia. Itu satu model. Ada model yang ekstrim berikutnya, orang yang tak pernah belajar agama, kemudian dia melihat ini adalah industri. Kalau tadi bicara syai'un, bicara soal tadi rezeki, dengan masuk di dunia ustadz, itu lebih ramai daripada dunia artis. Ini mau menarik Kang Dedek yang udah pernah jadi artis nih, ya. Jadi mohon maaf. Jadi kalau artis itu kan ketika orang senang-senang saja, tapi kalau ustadz tuh mulai dari kematian sampai orang senang tuh ngundang ustadz sekarang. Jadi ratingnya ustadz memang naik. Kalau seandainya Pak Dede mencoba pakai peci, pakai surban, pakai jubah, lalu nama kayak haji gitu, laris juga kayaknya.
Laris juga. Ajengan Dede. Ajengan. Iya. Dede Yusuf. Jadi ada yang ekstrim. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi masalah. Gitu. Jadi dia tidak tahu ilmu agamanya, tapi dia sadar di medianya dan public speakingnya. Maka kadang-kadang lebih menarik. Tetapi isinya sebenarnya banyak, bukan hanya tidak mampu, tapi banyak yang keliru. Karena dinobatkan sebagai kiai, tadi sudah Gus Hayat sampaikan, tapi dia tidak cukup modal sebagai ustadz atau sebagai kiai. Ini ada yang tengah-tengah. Dia bisa berangkat dari orang yang di keagamaan, seperti dari pesantren, dari Muhammadiyah, dari NU, itu ya. Bahkan mungkin juga dari orang abangan yang dia belajar agama ke Timur Tengah. Nah, ini pasar ini adalah banyak orang yang punya motivasi berdakwah, punya kemampuan dakwah juga, dan punya kemampuan keilmuan juga. Gitu. Cuman ada yang pada tingkat dia wasati, tingkat dia yang lurus, ya, yang tengah. Ada yang tingkat ekstrim. Ekstrimnya itu ada dua. Ada juga yang liberal ke kiri, yang pinter agama liberal. Ya, ada juga yang pinter agama tapi dia radikal. Artinya yang saya sebut dengan radikal di sini kelompok kanan yang tekstualis, dan ini yang kelompok adalah substansialis. Ya pokok substansi agama semua dibenerin kelompok kiri ini. Kelompok kanan tekstual, nggak ada teksnya, tidak benar. Sama-sama pinter agama dua-duanya ini. Cuma memang pola pikirnya kan mungkin Kang Dede juga paham lah. Di DPR ada orang meskipun pinter tetap tekstualis cara berpikirnya. Ada orang pinter yang malah keluar dari teks, bahkan keluar dari konteks. Nah, inilah yang kita wadain untuk menjadi umatan wasato, untuk menjadi umat yang tengah. Makanya tadi kalau di NU, untuk melestarikan warga NU, mana yang masih lestari paham ke NU-annya, ada standarnya. Kami pun juga bikin standar di MUI. Konteks model MUI inilah kami melakukan da'i berstandar, da'i bersertifikat bahasa kami. Da'i bersertifikat inilah kita coba latih, sebenarnya lebih kepada penyamaan persepsi, karena dia secara ilmu agama cukup. Berbeda dengan pendidikan kader ulama yang dibikin oleh MUI, kader ulama yang dibikin oleh tingkat kabupaten kota. Ini memang dari tidak ada sampai jadi ulama. Kalau ini sudah da'i di masing-masing ormas yang di bawah payung MUI, atau orang yang di luar payung MUI, di luar ormas-ormas yang di luar tenda MUI, bisa bergabung dengan MUI. Selain mempunyai standar pola dakwahnya yang diatur, yang dipedomani oleh MUI, juga ia ada komitmen untuk bersama MUI. Karena begini kasusnya, ketika ada masalah di media, seperti halnya yang lalu itu di TV swasta ya, nulis Arab salah, inna sholata tanhah umpamanya, atau ceramah salah. Orang itu nggak mau tahu, pokoknya kalau ada penceramah salah, MUI deh yang diomelin. MUI kok diem aja. Ada da'i radikal, MUI-nya kok diem aja. Padahal secara tupoksi, kami tidak punya daya ikat pada mereka. Tidak pernah kami membimbing mereka. Mereka kalau kami panggil pun andaikan tidak datang, mereka juga tidak ada kewajiban apa-apa, nggak bisa memaksa. Oleh karena itu kita bikin sebuah wadah di bawah payung itu untuk berstandar dan berkomitmen bersama dengan MUI. Ketika ada salah kemarin, mau ditegur oleh KPI, Pak Holil ada da'i seperti ini, saya telepon. Udah kami yang ngatasin, nggak usah KPI deh. Saya ngasih nasihat dulu. Kalau diulang lagi silakan nanti diberi teguran KPI. Jadi kami bisa membina di internal, tidak harus Ustadz dipermalukan. Karena kan Ustadz ada muruahnya depan publik gitu. Ya, tetapi kembali lagi tadi ya, sertifikasi ulama kemarin sempat ramai lah. Yang mensertifikasi siapa? Apalagi tingkatan yang mensertifikasinya sudah terakreditasi atau belum, yang gitu-gitu. Nah, tapi masyarakat juga perlu tahu apakah dia mendapatkan pengajian ini benar dan baik. Sanad itu tidak semua orang bisa mengecek sanad. Nah, dari MUI sendiri punya nggak penjelasan mengenai bagaimana sih sebenarnya mensertifikasi melalui akreditasi, apakah itu? Gimana, Pak Kiai? Ada 3 materi yang kami uji kepada mereka. Yang pertama dari sisi kemampuan beragamanya. Jadi kita ada prates, ada postes. Dan di situ bisa ketahuan tadi bacaan Qur'annya benar, sanadnya ada atau tidak. Kita bisa kelihatan ini. Yang kedua kita tes adalah tentang wawasan kebangsaannya. Karena Islam di Indonesia itu adalah ketuhanan yang Maha Esa yang selaras dengan Pancasila.
jangan membenturkan agama dengan negara, karena memang negara direbut dengan fadhailul jihad, resolusi jihad. Jihad makna yang benar, bukan jihad yang bom bunuh diri, tapi jihad yang meraih kemerdekaan. Ini yang perlu dipahami. Ada orang fobia dengan jihad karena ada jihad dipakai untuk ngebom bunuh diri. Padahal jihad ini yang dipakai untuk meraih kemerdekaan. Dulu Syekh Abdul Somad Al-Palembani itu punya kitab namanya Fadhailul Jihad pada abad ke-18. Itu yang menjadi motornya beberapa perang melawan penjajah. Jadi kita harus pada wasati memahami Pancasila dengan Islam itu. Yang ketiga adalah metodenya. Metode penyampaian dakwahnya kita sampaikan, jangan sampai menimbulkan ledakan-ledakan itu. Nah, dari tiga inilah kami melakukan standarisasi. Kenapa kami MUI? Tidak mungkin Kementerian Agama. Lembaga sertifikasi tentang agama itu seluruh di Indonesia yang saya tahu ya, berkenaan dengan kompetensi keagamaan. Hanya MUI yang punya dari lembaga sertifikasi nasional, dari LSP. Jadi kami secara hukum mempunyai legalitas dari LSP, kemudian lembaga kami adalah payung dari Ormas. Orang-orang yang di dalam MUI insya Allah mumpuni, insya Allah. Jadi para ulama, karena apa? Dia ada tokoh-tokoh agama di masing-masing ormas itu. Ya kalau ini sudah tidak mumpuni, ya minimal tingkat Indonesia mumpuni. Tapi juga tidak sedikit tingkat global. Almarhum yang kemarin wafat umpamanya Bu Huzaimah, ya teman-teman yang doktor kan juga kelas dunia. Kalau bicara ijazah itu doktor tuh kelas dunia. Dan kelas dunia itu tentu di standar dunia udah biasa. Kita umpamanya teman-teman itu berdialog, musyawarah seperti kemarin dengan OKI di tingkat internasional. Artinya tingkat SDM Indonesia di MUI insya Allah sudah tertampung, sudah mewakili dari varian-varian umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi MUI sudah merupakan bagian daripada badan akreditasi yang sudah disahkan LSP, kira-kira gitu ya. Khusus untuk sertifikasi ulama tadi. Saya ke Gus Haid lagi. Gus Haid, kembali, kan kebanyakan kalau kita lihat di pesantren-pesantren kita ini, terutama dari NU ya, itu banyak yang berada di daerah, kita sebut saja daerah kabupaten, perdesaan. Nah, dengan mendorong metode pengajian online ini melalui aplikasi, apa iya? Kayak saya kemarin di episode kemarin saya baru berbicara mengenai literasi digital. Literasi digital kita itu kan belum sampai ke pelosok-pelosok. Nah, pertanyaannya apakah masyarakat kita sudah siap untuk menerima tadi pengajian-pengajian by aplikasi ini? Gimana Gus Haid? Baik, terima kasih Mas Dede. Seperti yang tadi dijelaskan, hasil survei dari para pengguna internet di era pandemi ini kan hanya 41%. Nah, 41% ini bisa dipastikan bahwa mereka adalah orang perkotaan. Kalaupun di kabupaten, ya kabupaten di kawasan perkotaan. Paling jauh levelnya di tingkat kecamatan di perkotaannya. Kalau di desanya yang kerjaannya mereka petani, pekebun, nelayan, sudah hampir dipastikan lah mereka tidak punya waktu dan tentu juga mungkin tidak punya kuota. Karena mereka sibuk untuk mencari makan, sibuk untuk survive dalam menjalani kehidupan di era pandemi. Nah, oleh karena itu, fakta yang terjadi di lapangan hari ini, di desa-desa itu, Pak, aktivitas masih berjalan walaupun judulnya pemerintah memberlakukan PPKM level 4. Yang mati ya ditahlili, kalau ada materiannya jalan, ya mereka ya kalau ada ini pakai masker, kalau enggak ya dicopot, atau kalau enggak maskernya dilubangin kalau pas ngerokok gitu kan. Nah itu kreativitas dari saya pernah lihat videonya dari itu. Kearifan lokal saya kira. Susah karena bagaimana kita mau memberikan punishment sementara negara kan hanya bisa mengatur. Negara tidak menjamin kehidupan mereka gitu loh. Oleh karena itu katakanlah yang 60% ini ya tentu tidak tercover dan tidak terjangkau dengan dakwah berbasis sosial media atau berbasis internet. Ya mereka tetap ngaji, mereka tetap ada jamaah di masjid, ya tentu tidak pengajian tabligh akbar karena ini sudah kaitannya dengan izin dari kepolisian. Nah saya kira itu yang hari ini terjadi di masyarakat. Jadi di beberapa desa tentu tidak akan bisa kita cover atau kita sentuh mereka dengan dakwah digital, tetapi di tingkat kabupatennya, di perkotaannya atau kecamatannya hari ini terjadi.
Saya bisa memastikan misalnya di seluruh PJ-PJNU di Indonesia, bahkan di luar negeri, itu sangat aktif membuat acara-acara pengajian online. Baik, kembali nih dari sudut pandang MUI, lalu bagaimana masyarakat bisa memilah sebetulnya mendapatkan pemahaman agama yang baik tuh yang kemana sih, yang dilihat, yang mana sih, yang followernya banyak, atau yang kepada kontennya memang benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh agama. Gimana Pak Khalil? Ya tergantung pada kecenderungan masyarakat. Kalau masyarakat perkotaan kan cenderung dinamis ya, dan menjadikan diri sebagai hakim. Artinya dia sebagai konsumen, dia berhak memilih terhadap hasil-hasil program itu. Itu untuk perkotaan. Kalau tadi Gus Haid mengatakan di desa itu orang sudah captive, ustadznya ini tetap ini. Sama dengan kalau saya contohkan, saya ini orang Madura, Kang Dede. Orang Madura ada dimanapun, itu tetap aja ngambilnya kiai yang dari Madura. Oh gitu. Jadi sekarang di Jakarta nih, orang-orang Madura nih, yang belum urban secara pemikiran, tapi secara fisik dia udah urban di Jakarta. Tapi ketika dia punya rumah, mau selamatan rumah, dia nggak ngundang Kiai Jakarta, ngundangnya Kiai Madura. Ini ada yang urban kayak itu udah nggak ada masalah. Mau ada media nggak ada media, dia tetap aja tradisional. Tapi kalau yang masyarakat urban di perkotaan itu sangat dinamis. Jadi kadang-kadang kalau di masyarakat namanya kelas menengah ke atas, itu kadang-kadang milih guru, ya. Ini gurunya banyak yang cocok nih cara menyampaikan, kadang-kadang juga legitimasi organisasi. Wah, kayak Khalil dari MUI, udah saya percaya karena dia orang MUI umpamanya. Jadi bukan soal viewer, follower. Sama dengan banyak orang NU yang di Jakarta yang memang pendidikannya bukan pendidikan agama. Ketika siapa yang ceramah? Gus Haid. Ya sudah, dia udah nggak berpikir panjang. Dia orang NU, kita gitu loh. Tapi orang yang tidak afiliasi organisasi, dia secara intelektual itu bagus, well educated, tetapi secara keagamaan dia dasar. Nah, ini yang kadang-kadang terpengaruh oleh viewer itu dengan cara berpikir logis. Kalau saya coba nyampaikan kan begini sebenarnya. Kalangan intelektual yang di perkotaan, tapi minim agama, dia hanya intelektual di bidangnya, umpamanya sains ya. Dia kan sudah biasa mengukur kebenaran melalui teori dan yang logis. Kalau tidak teori akal yang logis, dia menggunakan experience. Empirisnya seperti apa. Kan dua itu yang menjadi penentu kebenaran bagi mereka. Maka ketika dua ini menjadi patokan akal, mereka langsung banting setir kepada intuisi, wahyu. Maka mereka menjadi tekstual. Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana? Nah, tekstual ini masuklah kelompok yang tadi literalis ini, yang digemari. Jadi pandai agama, banyak hafal hadis, tapi cara memahami Al-Quran dan hadis masih literalis, tekstualis, kurang dikontekstualkan. Ketika di luar konteks dianggap tadi, kata bahasa Gus Haid, dianggap bid'ah, kafir, menyimpang. Padahal persoalan pemahaman masih dalam satu koridor, masih dalam satu bingkai. Nah, kelompok ini banyak memilih soal viewer. Viewernya siapa, terlalu public speakingnya, pengulasannya itu rasional atau tidak. Jadi ada dua. Kalau tidak karena ulasannya rasional, oh ini masuk akal ini. Menurut teori saya sama dengan teori ekonomi, sama dengan teori gratifikasi, macam-macam lah digabungkan lah. Oh dia percaya. Lalu dia militan pada ustadz itu. Atau yang kedua modelnya, oke, saya sudah tidak lagi pakai akal saya bidang agama. Pokok ada Al-Quran, ada hadis, saya ikutin. Nah ini kelompok ini ada yang begini, yang melihatnya dari orang dia memilih. Tapi ada orang yang nggak mau pusing, ya sudahlah, saya beragama ngikutin yang kata orang benar apa? MUI, NU, Muhammadiyah. Atau ustadz dikenal nih dari mana? Dari UIN, nah, dosen, udah pasti benar dia. Baik, kembali ke, maaf, saya masih ke Prof. Khalil dulu. Prof. Khalil sebagai MUI tentunya ya. Lalu kira-kira bagaimana cara masyarakat bisa memilah atau memilih untuk mendapatkan pembelajaran agama yang baik dan benar secara digital ini? Dari sekian banyak tawaran-tawaran opsi-opsi tadi, kira-kira nih, misalnya saya katakanlah baru ingin belajar agama, supaya nggak saya langsung nyemplung kepada sesuatu yang nanti malah tadi dikatakan mungkin ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada nggak tipsnya dari Prof. Khalil nih, Pak Khalil, Pak Kiai?
Ya. Tinggal ukur saja Kang Dedek 3 model. Ya, Kita atau gimana? Anda, saya di mana? Dalam Islam itu ada namanya muqallid. Muqallid itu adalah orang menjadi follower. Jadi pengikut saja. Jadi kalau pengikut ini orang yang baru belajar Islam, pastikan cari gurunya yang benar, yang ilmunya bagus, track record pendidikannya baik, perilakunya baik. Karena nggak semua orang yang alim itu baik. Ada ulama su itu kan ada orang alim tapi nggak baik. Jadi pastikan dia, dulu belajar agamanya di mana, dari kecilnya di mana, sekolahnya di mana, kemudian tingkah lakunya seperti apa. Jadikan guru itu. Jangan dilepas. Pakai itu. Abdul bin Nawajid bahasa hadisnya itu, gigitlah dia, jangan lepas. Kalau kita sebagai pengikut. Makanya kenapa orang NU tuh langsung kiai ini namanya Kiai Maimun Zubair almarhum, lalu kepada Kiai Miftahul Akhyar langsung pegang itu karena menganggap orang alim, akhlaknya benar, perilakunya benar, ya sudah, saya ikut dia karena saya tidak bisa mempertimbangkan. Kalau dalam politik barangkali sama dengan orang, saya percaya dia, udah percaya dia, yang orang sudah ada track recordnya. Itu tingkatan pertama paling rendah, itu namanya muqallid. Track record. Ada tingkatan yang kedua namanya muttabi. Ya, muttabi ini adalah orang yang mengikuti orang lain, tetapi ngerti terhadap esensi yang diikuti. Kalau tadi kan ngikuti orang lain, nggak tahu dalilnya, nggak tahu reasoningnya, nggak tahu pokoknya dia nggak ngerti apa-apa, dia tuh ngikutin guru. Kalau ini nggak ngikutin gurunya, tapi tahu reasoningnya. Tahu alasannya. Ini bisa pindah dari kiai ke kiai, bisa pindah dari satu ustadz ke ustadz yang lain. Karena apa? Dia sudah bisa melakukan pembandingan. Ini dalilnya ustadz ini yang kuat, tapi dalam urusan ini ustadz ini nggak kuat. Contoh gini, ada satu ustadz ini kuat dalam ilmu hadis. Ya udah, dalam hadis saya ngikutin dia. Tapi ketika dia bicara fikih, dia nggak kuat fikihnya. Profesor ini kuat tafsirnya, tapi ketika dia bicara fikih, khususnya fikih muamalah, mungkin dia blank karena banyak kemajuan-kemajuan baru dalam ekonomi syariah yang dia tidak terupdate. Tapi kalau tafsir saya ke dia, tapi fikih muamalah saya tidak. Saya sudah bisa membanding-bandingkan dari ustadz itu. Silahkan dia bisa milih. Tingkatan yang ketiga paling tinggi, ya dia udah produsen. Saya sudah bisa ngeluarin sendiri tentang hukumnya. Tetapi saya harus belajar dengan ustadz lain. Ternyata ustadz lain itu punya pandangan begini. Nah, ini sudah tingkatan namanya mujtahid. Ya, baik. Gus Said, kalau di NU tentunya tadi kita udah bicara bahwa Ketua NU menyarankan atau katakanlah menginstruksikan kepada seluruh pendakwah untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah melalui media sosial, ya. Tapi kita juga paham media sosial ini ada yang namanya algoritma. Artinya dia akan diikuti jika dia bisa di-share lebih banyak oleh orang lain. Itulah sebabnya kalau kita paham, kadang-kadang penggalan-penggalan itu lebih banyak di-share ketimbang berbicara panjang 1 jam. Nah, untuk membuat penggalan-penggalan itu tidak mudah. Nah, apakah dari PBNU sendiri juga ada katakanlah menghimbau menggunakan metode apa, karena kita pahami waktu orang melihat media sosial itu rata-rata pertama tidak lebih dari 3-10 menit pertama. Nah, itu ada trik-triknya nggak tuh? Gus Pak misalnya yang meng-create video-video beliau viral luar biasa itu bukan maunya beliau, juga bukan maunya pengurus pesantren, tetapi maunya muhibbin, maunya para pecinta beliau yang merekam dalam jumlah yang besar, ya. Lalu kemudian dipotong dengan konten yang diperlukan masyarakat. Peluang beliau-beliau ini menjadi viral. Yang pertama, santri-santri kita siapkan atau tim kreatif ini kita siapkan membackup dakwahnya beliau-beliau yang sepuh. Pilihannya adalah mereka kita bikinkan akun, kemudian kita fasilitasi dengan live misalnya melalui YouTube, melalui Facebook atau melalui Instagram dan seterusnya. Lalu kemudian dari konten yang sudah kita live-kan itu kita backup dengan recording, ya, rekaman. Nah, dari rekaman itulah baru ada tim kreatif lain yang nggarap. Misalnya ceramah Gus Bak 30 menit. Udah dipetani 30 menit itu. Dari 30 menit ceramah beliau yang bagus itu apa saja,
potongin 1 menit, ada yang 2 menit, ada yang 1 menit setengah. Mungkin bisa menjadi 20 konten misalnya. Iya. Dari 20 konten itu langsung kita viral, kita sebarkan melalui akun utama dari Muhyiddin Beliau. Misalnya ceramah Gus Baha. Nah, dari akun ceramah Gus Baha ini kan sudah diikuti oleh beberapa pemain sosial media di kalangan para santri. Ada santri Gayeng misalnya, atau ala NU dan seterusnya. Langsung kemudian itu memviral, ditopang lagi misalnya oleh Yusuf Mansur, ditopang lagi oleh Gus Miftah misalnya. Udah gelinding dah sudah. Ditopang oleh akun besar miliknya NU yang followernya sudah hampir 1,5 juta misalnya. Masuk jedier, sudah akhirnya memviral kemana-mana. Ya kira-kira begitulah pola kerja kami di sini. Terakhir dari Pak Khalil, apa message Pak Khalil kepada masyarakat yang ingin memperdalam agama melalui digital ini selama masa pandemi, katakanlah ingin meningkatkan kadar spiritualitasnya, tetapi tentunya juga harus, katakanlah itu tadi, bisa memilah-milah dengan baik. Ya, ilmu itu harus talaki. Ilmu itu harus ketemu langsung. Ketika Imam Malik diminta datang untuk mengajarkan anaknya Khalifah, Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan ilmu yang datang. Kalau saran saya, setuju. Sebagai ustadz, itu ya memberikan platform begini hanya untuk memudahkan sarana orang untuk belajar. Tapi bukan berarti orang alim itu menghamba kepada orang bodoh yang membutuhkan ilmu, bukan. Atau karena kaya, atau karena punya pangkat, tidak. Tetap orang yang bodoh, apakah dia punya pangkat, apakah kaya, dia yang datang pada orang alim. Oleh karena itu, kalau memang mau belajar ilmu, ya datang sama kiainya. Jangan dibalik, ilmu jangan diantarkan kepada orang-orang itu. Biar dia datang sini. Kalau nggak mau, sudah. Dia urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kita ngajar orang yang datang saja. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, tentu karena ini zamannya keterbatasan dan orang sudah pakai platform, ini adalah alternatif kedua. Ayo kita kuatkan narasi, karena ternyata masih banyak orang yang mau belajar ilmu agama tapi tidak ada waktu. Daripada nanti browsingnya kena yang tidak-tidak, orang nyari tulisan kita tidak ada, maka harus kita juga aktif di situ. Tapi jangan menjadi tujuan utama, itu hanya sarana saja memberikan alternatif. Maka tadi kalau Gus Hayat mengatakan, alhamdulillah di pesantren saya juga punya podcast juga, Mas Dedi Yusuf. Nanti saya minta ini filenya saya taruh juga di channel saya. Saya tidak ada kepentingan saya dari YouTube saya dapat uang, enggak. Jadi mau saya dapat, mau enggak, saya masukin saja. Diprotes gara-gara ada yang sponsor di TV One, Pak jangan masukin Pak, nanti kita enggak dapat duit. Enggak perlu saya itu. Allah yang akan menjamin dari cara yang lain. Jadi kalau kita qanaah, insya Allah akan datang kepada kita kebahagiaan, bukan uang, kebahagiaan. Betul. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang. Mari kita jadikan guru adalah orang yang didatengin, kiai orang berilmu orang yang didatengin. Jangan sampai sebaliknya karena masyarakatnya yang sibuk, lalu kita yang datengin mereka. Jangan. Biar mereka juga tahu betapa berharganya ilmu ketika mereka mencari. Tapi ketika mereka diberikan, sementara mereka tidak mencari, mereka akan menganggap ilmu agama tidak ada nilainya apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Hayat, terima kasih Pak Khalil, Kiai Khalil. Kapan-kapan kalau butuh diundang podcast, saya siap nanti untuk hadir di podcastnya Pak Khalil. Siap. Gus Hayat, atur suwun. Siapa sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Semoga tetap sehat selalu dan juga salam hormat buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang pencarian spiritualitas di dalam masa pandemi ini meningkat sekali karena pada saat inilah manusia benar-benar ingin menyerahkan diri ketika merasa segala daya dan upaya sudah tidak sanggup dengan adanya pandemi, masalah ekonomi kurang, termasuk juga masalah kesehatan. Nah, tentunya hal ini akhirnya kembali kepada kita dalam memilah dan memilih. Janganlah kita hanya mengikuti karena sekedar viralnya saja, tetapi kita juga harus mempelajari. Karena bagaimanapun juga, tanpa kita sadari, ketika kita membutuhkan dan ada yang mengisi, cepat atau lambat, akhirnya itu membentuk kepribadian kita. Sekali lagi, bijaksanalah di dalam mencari
apa yang akan mengisi spiritualitas kita, dan mudah-mudahan kita tetap terjaga spiritualitas kita selama pandemi ini dan juga mendapatkan guru yang baik. Terakhir, tetap bagaimanapun juga belajar agama yang terbaik adalah kita mendatangi gurunya, bukan didatangi hanya sekedar melalui aplikasi ataupun digital. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.